Dieng terkenal dengan wisata alam, budaya dan religi. Di edisi kali ini, akan kita bahas tentang peninggalan di lokasi salah satu wisata religi di Dieng Wetan. Desa Dieng merupakan daerah topografi pegunungan yang dikenal dengan dataran tinggi Dieng ini. Secara geografis lokasinya dikelilingi pegunungan di antaranya Gunung Prau, Gunung Pangonan, Gunung Sipandu dan Gunung Pakuwojo. Desa Dieng terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Dieng Wetan dan Dieng Kulon. Dieng Wetan masuk wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sedangkan Dieng Kulon masuk wilayah Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Untuk ulasan tentang Dieng, nanti saya ulas di video tersendiri. Yang kita bahas di video kali ini adalah tentang salah satu wisata religi dan peninggalan di Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Wisata religi ini yaitu makam Syekh Abdullah Selomanik yang juga merupakan penyebar Islam di tanah Dieng. Secara administratif, makam Syekh Abdullah Selomanik ini masuk wilayah Dusun Kalilembu, Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Makam ini terletak di dalam sebuah rumah atau cungkup di area pemakaman umum. Untuk menuju makam harus naik melewati tangga. Para pengunjung yang datang akan mendapati karpet di dalam cungkup seperti mushola. Saat kesini suasana sepi, tidak ada yang lagi berziarah ke makam ini. Para pengunjung perempuan dan pria pun dipisah bila ingin berziarah di makam ini. Pada tahun makam Syekh Abdullah Selomanik ini mulai dipugar dan hingga saat ini mulai berkembang lagi. Dari segi fasilitas seperti tempat wudhu hingga kamar mandi juga tersedia di bawah sekitar makam. Celakanya, saat pemugaran, komponen makam yaitu jirat makam, juga nisannya diganti baru dengan nisan dan kijing makam dari keramik. Sehingga mengurangi keaslian dan kesakralan makam tersebut, jadi terkesan makam baru atau dibuat-buat.
Pemugaran itu bagus, namun lebih baik tidak merubah atau mengganti bentuk dan keaslian makam yang lama. Di sebelah makam terdapat papan silsilah. Saya juga tidak yakin sama silsilah di sini, apalagi dikaitkan dengan nama Brawijaya. Menambah kurang keyakinan saya akan makam ini. Karena nama Brawijaya V tidak ada di bukti tertulis atau prasasti di era Kerajaan Majapahit, nama Brawijaya V hanya ada di kitab Pararaton yang ditulis jauh setelah Majapahit runtuh. Menurut keterangan yang saya dapat saat bertemu salah satu peziarah, Syekh Abdullah adalah ulama yang mengabdi di Demak Bintoro pada masa Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, yang sebelum di Demak beliau menjadi pejabat di Majapahit dengan gelar Rakyan Selomanik dan di bawah Senopati Jimbun. Setelah Senopati Jimbun berpindah ke Gelagahwangi dan mendirikan Kadipaten Bintoro, Kyai Selomanik pun mengikuti dan menjabat sebagai abdi dalam Tumenggung. Dan setelah Demak resmi menjadi Kesultanan, Kyai Ageng Selomanik diutus oleh Sultan Fattar untuk berdakwah di daerah pegunungan bekas Kerajaan Mataram kuno serta untuk membentengi kawasan tersebut. Pada masa Kesultanan Demak Bintoro beliau aktif sebagai guru agama Islam, serta membantu Sultan Fattar dalam berdakwah dan menjadi salah satu senopati di Kesultanan Demak Bintoro. Yang menarik adalah makam umum yang lokasinya berada di belakang makam Syekh Abdullah Selomanik. Di makam umum ini, yang lokasinya berada di lereng Gunung Prau dan di puncak bukit dengan ketinggian 2125 meter di atas permukaan laut, terdapat sebaran batu-batu kuno.
yang antara lain balok batu, batu kemuncak, antefiks, batu berprofil, fragmen lingga. Kebanyakan batu-batu tersebut digunakan untuk nisan dan pembatas makam, sedangkan sisanya dikumpulkan di tepian makam. Kondisi batu-batu tersebut tidak terawat dan berlumut. Ini membuktikan bahwa jauh sebelum ada makam ini, di atas bukit yang pemandangannya sangat indah, dulunya pernah berdiri candi yang bercorak Hindu. Dibuktikan adanya fragmen lingga, yaitu sebagai perlambang dewa Siwa. Dugaan lain adalah makam Syekh Abdullah Selomani. Sebelum dibangun, mungkin juga tersusun dari batu komponen candi. Menurut kepercayaan Hindu, para dewa tinggal di suatu tempat yang disebut Swarga Loka atau Swarga, suatu tempat di alam semesta yang sangat indah, sering disamakan dengan surga. Swarga Loka biasa di puncak Gunung Mahamer. Nah, di bukit ini pemandangan sangat indah. Bisa jadi para leluhur membangun bangunan pemujaan di sini karena dekat dengan para dewa. Jadi tempat ini baik untuk tempat berdoa, karena ada residu doa-doa dari para leluhur kita. Dalam tradisi Jawa Baru era Islam, ketinggian lokasi makam seseorang menggambarkan ketinggian kedudukannya. Semakin tinggi lokasi makam, semakin tinggi pula derajat, keilmuan, keturunan, bahkan kedudukannya di hadapan Tuhan. Karena itu, para ulama, raja dan bangsawan Jawa biasanya dimakamkan di kawasan pegunungan yang letaknya lebih tinggi ketimbang tempat lain di sekitarnya. Selain tempat berziarah makam, tempat ini digunakan sebagai tempat berdoa. Jadi kesimpulannya tempat ini dulunya, era masa klasik atau era pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, digunakan sebagai tempat untuk berdoa hingga sampai sekarang. Oh ya, hampir lupa, merujuk ke nama dusun, Dusun Kali Lembu. Kali diartikan bisa Dewi Kali, atau Durga bisa juga kali diartikan sungai, atau sumber air, sedangkan lembu diartikan sapi. Merujuk kepada nama dusun tersebut, bisa jadi di desa ini pernah ditemukan arca Nandi, yaitu sebagai wahana dewa Siwa. Karena menurut informasi dari warga setempat, memang pernah diketemukan arca Nandi di bawah bukit ini. Namun keberadaan arca tersebut saat ini tak diketahui. Sekian ulasan yang singkat tentang salah satu peninggalan di wilayah Dieng Wetan.
Terima kasih telah menonton video sampai akhir video. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah Nusantara.